Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Putri Ramadhani. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata pelajaran Inovasi Pendidikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu menurut pendapat saudara berkaitan dengan pentingnya dinamisasi pendidikan di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman, manakah yang tepat penggunaan istilah tersebut, invention, discovery, atau innovation, dan bagaimana hubungan dengan modernisasi? Paparkan istilah tersebut didukung dengan pendapat ahli dan argumen sendiri. Baik, saya akan menjawabnya, yaitu menurut Stephen Robbins di tahun 1994 mendefinisikan inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memperakasai atau memperbaiki suatu produk atau jasa. Yang kedua, menurut Banner di tahun 2012, discovery learning merupakan proses pembelajaran untuk menemukan sesuatu yang baru dalam kegiatan belajar mengajar. Proses belajar dapat menemukan sesuatu apabila pendidikan menyusun terlebih dahulu beragam materi. Yang ketiga, yaitu invention, ada suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Artinya hasil kreasi manusia, benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan kreasi hasil baru. Inovasi atau pembaruan, kata inovasi kadang juga dipakai untuk menyatakan sebuah penemuan, karena hal yang baru itu merupakan hasil penemuan. Kata penemuan juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata bahasa Inggris discovery dan invention. Inovasi akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, serta sebagai alat atau cara baru dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pendidikan. Dengan demikian, metode baru atau cara baru dalam melaksanakan metode yang ada seperti dalam proses pembelajaran akan menjadi suatu upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran. Inovasi nantinya akan menghasilkan suatu alat atau produk yang nantinya akan membantu guru maupun siswa dalam pembelajaran. Pada umumnya, kata modernisasi digunakan untuk menunjukkan terjadinya proses ke arah yang lebih baik, lebih maju, lebih menyenangkan, dan kesejahteraan hidup lebih meningkat. Dengan cara baru atau modern, sesuatu akan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya. Modernisasi tidak hanya terjadi pada teknologi, tapi juga terjadi pada bidang pendidikan. Modernisasi juga berhubungan dengan peningkatan yang secara khusus meliputi beberapa aspek inovasi yang berkelanjutan. Pendidikan dan modernisasi mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Pendidikan menjadi sarana untuk mencapai modernisasi. Dengan pendidikan, proses modernisasi akan terbentuk dengan baik dan akan berdampak lagi ke pendidikan itu sendiri. Proses modernisasi menuntut perubahan dan perkembangan masyarakat secara cepat. Hal tersebut memerlukan penyesuaian pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap tertentu dari masyarakat. Hal ini menunjukkan pendidikan dalam pembangunan dituntut untuk mengemban tugas yang semakin luas dan kompleks sesuai dengan aneka ragam masalah di dalam hidup masyarakat. Tanpa pendidikan yang matang dan terakreditasi, maka modernisasi tidak akan terlaksana dengan sempurna. Inovasi dan modernisasi pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan metodologi keilmuan, kurikulum, institusi keilmuan, sumber daya manusia, baik pendidik ataupun siswa untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Pertanyaan kedua, yaitu uraikan dan deskripsikan salah satu model proses inovasi pendidikan yang Anda kembangkan sendiri sebagai implementasi beberapa teori proses inovasi pendidikan menurut para ahli, dan jelaskan pula alasan Anda menggunakan model tersebut. Jawaban saya, proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi yang mulai sadar, tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau mengimplementasikan inovasi pendidikan tersebut. Model proses inovasi yang saya ambil yaitu model menurut Coley di tahun 1961, yaitu belum menyadari, memahami, mempercayai, lalu mengambil tindakan. Belum menyadari adanya inovasi pendidikan seperti adanya perpustakaan online yang bisa diakses
Tidak hanya buku, tetapi juga jurnal-jurnal penelitian. Lalu tahap selanjutnya yaitu mulai menyadari bahwa adanya satu inovasi, yaitu perpustakaan online ini, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mampir atau mendatangi perpustakaan tersebut. Kita bisa mengakses buku-buku tersebut secara online. Di perpustakaan ini tidak hanya menggunakan buku-buku berbahasa Inggris, tetapi juga tidak hanya menggunakan buku-buku bahasa Indonesia, tapi juga ada buku-buku dengan berbahasa Inggris. Begitu juga penelitiannya juga terdapat penelitian dalam bahasa Inggris. Lalu selanjutnya itu mempercayai bahwa perpustakaan online merupakan salah satu dari inovasi di zaman modern seperti ini. Lalu mulai mengambil tindakan, yaitu mulai mengakses untuk mendapatkan buku serta jurnal sebagai referensi bacaan dan sumber untuk menambah ilmu. Saya menggunakan model ini karena dengan teori tersebut saya menjadi lebih peka terhadap implementasi dari inovasi dalam pendidikan. Saya menyadari bahwa adanya inovasi dan memiliki kemauan untuk mengetahui inovasi perpustakaan online ini. Kemudian saya mulai untuk menerapkan dan menggunakan atau sering mengakses dan membaca buku-buku melalui perpustakaan online internasional ini. Pertanyaan ketiga yaitu, perubahan dalam dunia pendidikan sekarang ini begitu cepat. Apakah ini merupakan inovasi atau faktor perubahan pemegang kebaikan saja? Jelaskan. Jawaban saya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang mana termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Perubahan dalam dunia pendidikan terjadi dengan cepat karena pengaruh adanya inovasi dan modernisasi yang terjadi di masyarakat. Perubahan tersebut adalah teknologi mesin dan komputer bukan lagi konsumsi utama, melainkan hadirnya penyediaan jasa ekosistem komputer yang sudah berubah menjadi digitalisasi. Perubahan ini dikenal sebagai revolusi industri 4.0. Adanya inovasi dalam dunia pendidikan menyebabkan terjadinya perubahan, dan tentu saja inovasi dalam dunia pendidikan ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang nantinya guru sebagai pelaku yang akan menggunakan inovasi tersebut harus mampu meminimalisir kekurangan dan pandai memanfaatkan inovasi tersebut di dalam kelas. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Kalau inovasi senantiasa diidentikan dengan hal baru yang lebih baik, maka apakah setiap perubahan dalam bidang pendidikan membawa perbaikan atau malah sebaliknya? Karena kita melakukan output pendidikan kita sekarang ini dengan 20 tahun yang lalu. Jelaskan argumen saudara. Jawaban saya, lembaga pendidikan berkewajiban selalu melakukan inovasi di dalamnya. Hal ini terjadi karena pendidikan adalah suatu modal penting untuk kemajuan suatu bangsa. Semakin cerdas penduduk suatu bangsa, maka semakin maju pula bangsa tersebut. Beberapa inovasi yang terjadi di dalam lingkup pendidikan yaitu kurikulum, manajemen pendidikan, tenaga pendidikan, dan perangkat infrastruktur lainnya. Dengan adanya inovasi pendidikan di Indonesia, membawa Indonesia menjadi lebih maju, seperti dengan adanya program sekolah standar nasional. Program ini sangat membantu untuk meningkatkan mutu suatu sekolah. Sekolah-sekolah berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu pendidikan masing-masing agar mendapat gelar SSN tersebut. Selain gelar SSN, ada juga program RSBI dan SBI yang juga berperan sama seperti halnya SSN. Di dalam kurikulum, inovasi sangat berpengaruh dalam perkembangan pendidikan Indonesia. Setelah adanya kurikulum KBK, yaitu kurikulum berbasis komputer, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu KTSP, dengan menuntut peserta didik yang berperan aktif di kelas, sangat bermanfaat guna kemajuan pendidikan. Hal ini karena anak-anak didik akan selalu berpikir kritis dengan masalah yang ada, sehingga mutu pendidikan akan meningkat seiring dengan mutu siswa yang selalu naik. Tenaga pendidik pun juga ada inovasinya, yaitu dengan adanya sertifikasi guru dan dosen. Dengan adanya sertifikasi ini, mutu guru dan dosen akan menjadi lebih meningkat. Guru dan dosen berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas diri mereka sebagai pengajar. Dengan adanya inovasi-inovasi pendidikan di Indonesia, pendidikan Indonesia lebih berkembang dan lebih bermutu. Maka dari itu dibutuhkan inovasi-inovasi yang lebih berguna demi kemajuan pendidikan Indonesia yang lebih maju dari sebelumnya, sehingga mampu untuk bersaing dengan negara lainnya.
Pertanyaan kelima yaitu konsekuensi inovasi merupakan perubahan yang terjadi di dalam sistem sosial sebagai hasil dari perubahan atau penolakan suatu inovasi. Jelaskan dan beri contoh yang jelas serta sebutkan konsekuensi baik langsung maupun tidak langsung. Jawaban saya yaitu perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor, diantaranya komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat, faktor internal dan faktor eksternal seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, adanya inovasi, terjadinya konflik atau resolusi, bencana alam, perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh budaya lainnya. Implikasi dari perubahan suatu sistem budaya yang dianut dalam masyarakat mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap nilai-nilai budaya tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Sistem pendidikan harus memperhatikan nilai-nilai budaya karena budaya yang akan datang menolong terjadinya pembudayaan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial yang mana termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Pada zaman sekarang ini, perubahan sosial juga akan berdampak pada pendidikan. Misalnya bertambahnya jumlah penduduk yang cepat, maka perlu disediakan sekolah untuk menampung siswa tersebut. Perubahan sosial bagi pendidikan adalah dapat meningkatkan taraf hidup pendidikan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut. Dengan semakin berkembangnya teknologi, akan sangat mudah untuk mengakses internet atau memperoleh informasi dari berbagai sumber. Bagi masyarakat yang tidak agamis, hal ini dapat digunakan untuk hal-hal yang negatif. Kita juga menyaksikan banyak kecurangan-kecurangan, ketidakadilan, dan banyak perbuatan negatif yang bertentangan dengan norma dan nilai luhur Indonesia sebagai dampak dari perubahan sosial. Karenanya sangat diperlukan sistem pendidikan yang dapat mempersiapkan manusia atau masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dengan melihat perkembangan lembaga pendidikan yang berorientasi pada iptek sebagai hasil dari perubahan masyarakat, banyak visi sekolah yang mengedepankan orientasi iptek. Karena di sisi lain, masyarakat juga menuntut lembaga pendidikan yang mengikuti perkembangan dan mampu mempersiapkan anak mereka untuk menghadapi masa depan. Sekian dari jawaban saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.